Perkenalkan, saya Kesha Nazalika NP Kasim dari kelas E, Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah kasus fraud di industri asuransi, yaitu kasus Equity Funding Corporation of America. Kasus ini merupakan salah satu skandal besar dalam dunia keuangan yang terjadi di Amerika Serikat dan melibatkan manipulasi laporan keuangan serta pembuat polis asuransi palsu dalam jumlah besar. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan kronologi kasusnya terlebih dahulu. Equity Funding Corporation of America didirikan pada tahun 1960 di Los Angeles dan bergerak di bidang asuransi jiwa serta investasi. Pada periode 1960 sampai 1972, perusahaan ini berkembang sangat pesat dan berhasil menarik banyak investor. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, ternyata manajemen perusahaan mulai melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Modus utama yang dilakukan adalah dengan membuat puluhan ribu polis asuransi jiwa palsu menggunakan sistem komputer. Polis-polis fiktif tersebut kemudian dijual kepada perusahaan reasuransi, sehingga perusahaan tetap menerima pembayaran premi. Tidak hanya itu, beberapa polis palsu bahkan dilaporkan seolah-olah pemegang polisnya meninggal, sehingga perusahaan bisa menerima pembayaran klaim asuransi. Kasus ini akhirnya mulai terungkap pada tahun 1973 ketika seorang mantan karyawan melaporkan adanya kecurangan besar di dalam perusahaan. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bahwa perusahaan telah membuat lebih dari 60.000 polis asuransi palsu. Skandal ini akhirnya menyebabkan perusahaan bangkrut pada tahun 1973 dan beberapa eksekutif perusahaan dijatuhi hukuman. Nah, selanjutnya pada slide ini akan dijelaskan mengenai penyebab terjadinya kasus serta proses investigasinya. Kasus ini pertama kali terungkap melalui whistleblower, yaitu mantan karyawan yang melaporkan adanya kecurangan kepada pihak luar. Setelah laporan tersebut muncul, pihak regulator dan aparat penegak hukum di Amerika Serikat melakukan beberapa proses investigasi. Salah satunya adalah penyelidikan dokumentasi perusahaan, di mana penyidik menemukan banyak data polis yang tidak valid. Selain itu, dilakukan juga audit terhadap sistem komputer perusahaan. Dari hasil audit tersebut, diketahui bahwa perusahaan menggunakan sistem komputer untuk membuat ribuan polis asuransi fiktif secara otomatis. Penyidik juga melakukan penelusuran transaksi reasuransi dan ditemukan bahwa polis-polis palsu tersebut dijual kepada perusahaan reasuransi untuk mendapatkan pembayaran. Jika dilihat dari penyebabnya, kasus ini terjadi karena beberapa faktor. Pertama, lemahnya pengawasan internal perusahaan sehingga manajemen memiliki kontrol yang sangat besar terhadap sistem dan laporan keuangan. Kedua, penggunaan teknologi komputer yang pada saat itu masih baru sehingga manipulasi data menjadi lebih sulit untuk dideteksi. Ketiga, adanya budaya perusahaan yang tidak etis, di mana praktik fraud dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan banyak pihak. Dan terakhir, adanya tekanan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang tinggi agar perusahaan terlihat sukses di mata investor dan pasar saham. Nah, pada slide selanjutnya ini, saya akan menjelaskan tindakan yang dapat dilakukan jika saya menjadi otoritas pengawas industri asuransi. Langkah pertama adalah memperketat pengawasan terhadap perusahaan asuransi, misalnya dengan melakukan audit secara berkala terhadap laporan keuangan dan operasional perusahaan. Langkah kedua adalah menerapkan sistem verifikasi polis, yaitu sistem yang dapat memastikan bahwa setiap polis yang diterbitkan benar-benar dimiliki oleh nasabah yang nyata. Kemudian yang ketiga adalah penguatan sistem audit teknologi dengan melakukan pemeriksaan terhadap sistem komputer dan database perusahaan agar manipulasi data dapat dicegah. Langkah keempat adalah memberikan perlindungan kepada whistleblowers sehingga karyawan yang mengetahui adanya kecurangan tidak takut untuk melaporkannya. Dan yang terakhir adalah pemberian sanksi hukum yang tegas kepada pelaku fraud agar menimbulkan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Sebagai penutup, kasus Equity Funding Corporation of America menunjukkan bahwa fraud dalam industri keuangan dapat terjadi ketika pengawasan lemah, teknologi tidak diawasi dengan baik, dan budaya perusahaan tidak etis. Oleh karena itu, pengawasan yang kuat, sistem audit yang baik, serta transparansi sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.